rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati protokol dan kori, yang saya hormati ustaz dan ustazah, dan saya hormati mudabbir dan mudabbirah, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberi kita nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. langkah yang kedua, salawat serta salam dengan kehibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nafas Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan, dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang menerang seperti kita rasakan pada saat hari ini. Singkat katanya, minaz zulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Baiklah, berdirinya kami sini bukan untuk memperpanjang mukaddimah kami, dan berdirinya kami sini untuk menyampaikan isi pidato kami yang berjudul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua untuk mensyukuri yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa nikmatnya kita tidak bisa apa-apa. Allah memberikan sangat banyak nikmat kepada kita, sehingga kita tidak dapat menghitung ataupun menuliskannya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu nikmatallahi tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Yang artinya, apabila kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan bisa menjumlahkannya. Selain itu ada pepatah mengatakan, seandainya ranting dunia ini menjadi penanya, lautan dunia ini menjadi tintanya, dan dedaunan dunia ini menjadi kertasnya, maka kita tidak akan bisa meluas sama nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga Allah memberitahu kepada kita semua untuk mensyukuri nikmatnya, karena apabila kita semua mensyukurinya, Allah akan memberi atau menambahnya. Dan janganlah sekali-sekali di antara kita semua ini mengkufuri nikmatnya, karena apabila kita mengkufurinya, Allah akan memberi azab yang sangat pedih. Semua ini tercantum dalam surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in syakartum inna azabi lasyadid. Yang artinya apa? Apabila kamu mensyukuri nikmatku, akan kutambah. Dan barang siapa mengkufuri nikmatku, inna azabi lasyadid. Inilah azab itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pidato kami bertiga yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya diri kami bertiga. Kurang lebih kami mohon maaf. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli papan. Sambut salam dari kami bertiga. Salam dari orang tampan-tampan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam. Yang kami hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Yang kami hormati Dewan Guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati protokol dan qariah. Dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan seiman dan setakwa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan yang kita cintai ini. Langkah yang kedua, tidak lupa pula salawat bertangkaikan salam atas kehariban junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan dan dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang. Singkat katanya, minaz zulumati ilan nur aw ila siratal mustaqim. Baiklah, berdirinya kami di sini hanya ingin menyampaikan sepatah atau dua patah yang akan kami patah-patahkan menjadi sebuah dakwah yang kami beri judul anjuran mengikuti sunnah Rasul. Hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah datang kepada kita cahaya dan kitab suci Al-Quran yang nyata dari Allah di hadapan kita semua. Dengan Al-Quran, Allah memberikan kita petunjuk bagi siapa yang mengikuti ridhonya di jalan yang damai, serta menunjukkan kita jalan yang lurus. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengisi hati seseorang dengan ilmu, iman serta keyakinan. Dan dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala membersihkan semua akhlak dan perilaku yang buruk dan menggantikannya dengan akhlak yang terpuji. Sesungguhnya syariat Allah itu mudah dan ajaran-ajarnya adalah lurus, yang mana telah memenuhi dan mencakup setiap hal-hal yang mengarah kepada ketenangan dan ketentraman. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbikum walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Shadaqallahul azim. Surah Al-Fatir ayat 13, yang artinya, Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang berbuat demikian itulah Allah Tuhanmu dan kerajaannya lah, dan orang-orang yang menyembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Firman Allah, Maha Suci Allah dengan segala firman-firman-Nya. Quran Surah Al-Fatir ayat 13. ayat yang pendek ini memerintahkan kepada kita semua agar selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan menjauhi setiap hal-hal yang baru yang tidak bertentangan dengan agama. Karena setiap hal-hal yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. yang artinya, Barang siapa yang mengamalkan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka akan ditolak. hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk serta kekuatan agar kita selalu berpegang teguh kepada sunnah Rasul dan kitab Allah. Oleh karena itu, kemanakah saudara-saudari sekalian akan berlari,
Tidak ada tempat untuk berlari, wahai saudara-saudari sekalian. Sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul dan kitab Allah. Marilah kita berjuang dan berjihad demi agama, nusa dan negara. Janganlah pernah sekali-sekali kita takut dan juga khawatir, karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Demikianlah syarhul Quran yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah, yang kami hormati para dewan juri, yang kami hormati para dewan guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada saat ini kita masih diberinya nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita masih dapat berkumpul di lapangan kita yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua, salawat beriringkan salam. Tidak lupa pula kita curahkan kepada junjungan alam, yakni Wahati Siti Aminah, Panjinya kota Mekah, Ba'intar permata di surga. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang mana ia telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan, dari zamannya gelap gulita menuju zamannya ilmu, dari zamannya gelap gulita menuju zamannya terang benderang, seperti yang bisa kita rasakan pada saat ini. Baiklah, berdirinya kami di sini hanya untuk menyampaikan isi dakwah kami yang kami beri judul mencegah akhlak tercela. Wajib bagi setiap muslim untuk mencegah akhlak tercela dan berhias diri dengan akhlak mulia. Di antaranya mencuri, berkelahi, bahkan mencaci maki teman sendiri. Sebab akhlak tercela hanya akan menjerumuskan seseorang ke jurang kehinaan, kesesatan, bahkan kehancuran dunia dan akhirat. Sebaliknya, akhlak mulia akan mengantarkan seseorang meraih kesuksesan, kemuliaan, bahkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Perihal mencegah akhlak tercela ini terdapat dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat jahra pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat jahra pun, niscaya ia akan melihat balasannya pula. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7-8. Rasulullah lewat hadis-hadisnya pun mengajarkan umatnya untuk senantiasa mencegah akhlak tercela dan berhias diri dengan akhlak mulia, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yubghidu kulla ja'zariyin jawazin fi aswaki jifatu bil laili himarun bin nahari alimun bi amrid dunya jahilun bi amril akhirah. Yang artinya, Sesungguhnya Allah sangat membenci orang-orang yang keras
Sombong, banyak berteriak di pasar-pasar, bangkai di waktu malam, dan keledai di waktu siang. Pandai urusan dunia dan bodoh urusan akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Bersikap keras, sombong, banyak berteriak di pasar-pasar, tidur melulu di waktu malam, banyak berkata kasar di waktu siang, Pandai menyelesaikan urusan duniawi dan bodoh menyelesaikan urusan akhirat. Sebab itu Allah sangat membencinya. Demikian pula orang yang ingkar nikmat, berlomba-lomba mengumpulkan harta, bermusuhan, benci membenci, dan dengki mendengki. Semua itu sumber terjadinya kezaliman yang akan mengantarkan kehancuran suatu bangsa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu tentang orang yang sangat buruk di antara kamu? Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah, jika engkau menghendaki. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang buruk di antara kamu ialah orang yang tinggal sendiri, menjilid atau memukul hambanya dan menolak kumpulan-kumpulannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda kembali, maukah aku beritahukan kepada engkau orang-orang yang lebih buruk lagi di antara kamu? Mereka pun menjawab, ya Rasulullah, bila engkau menghendaki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang lebih buruk lagi di antara kamu adalah orang-orang yang tidak mau bangun dari tergelinciran matahari, tidak mau menerima alasan, bahkan tidak mau mengampuni kesalahan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, maukah aku beritahu kepadamu tentang orang yang paling buruk di antara kamu? Mereka pun menjawab, ya, jika engkau menghendaki ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk terakhir kalinya, orang yang paling buruk di antara kamu adalah orang yang tidak bisa diharapkan kebaikannya, sementara keburukannya tidak dapat dihindarkan. Hadis riwayat Tabrani. Rasulullah secara tegas telah memberitahu kepada umatnya untuk siapa saja yang dikategorikan sebagai orang yang buruk, orang yang lebih buruk, dan orang yang paling buruk di antara umatnya. Ketiga tingkatan ini dimiliki oleh orang yang memiliki akhlak tercela. Sebab itu, setiap muslim wajib mencegah akhlak tercela dan berhias diri dengan akhlak mulia. Mungkin sampai sini sajalah isi dakwah yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada jarum yang patah, janganlah disimpan di dalam peti. Jika ada kata kami yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Unjur maqalah wala tanjur maqalah. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kami akhiri Walakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah dan Sanawiyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, yang kami hormati para dewan juri yang adil lagi bijaksana, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di lapangan yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Langkah yang kedua,
Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni panjinya kota Mekah, Intan di surga. Siapa lagi kalau bukan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nafas. Beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan. Baiklah, berdirinya kami di sini hanya untuk menyampaikan isi syahril Quran kami yang kami beri judul Menepati Janji dan Amanah. Segala puji bagi Allah yang memperlihatkan atas langit dan bumi serta membebankan kepada manusia karena manusia adalah makhluk yang zalim dan bodoh. Oleh karena itu dibebankan kepada manusia dengan diberi akal dan tujuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tepatilah amanah yang dibebankan kepada kalian. Karena Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqunullaha wa rasuluhu taqunullaha amanatikum wa antum ta'malun. Yang artinya, hayo yang beriman, janganlah engkau berkhianat kepada Allah dan Rasul, dan janganlah engkau berkhianat kepada amanat-amanat yang telah dipercayakan kepada kamu, dan sedangkan kamu mengetahuinya. Tertulis dalam surah Al-Quran Al-Anfal ayat 27. Wahai saudaraku, janganlah kalian keterlaluan mengkhianati amanah dengan menambah atau mengurangi, karena khianat itu sebenarnya adalah mengurangi iman dan penyebab kerugian. Sampai sinilah isi syahril Quran kami. Lebih kurang dan lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustadz wal Ustazah yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati protokol dan kori. Yang kami hormati para dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan nikmat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di tengah-tengah lapangan yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam kehadiran junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan alam, dan dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang seperti yang dapat kita rasakan pada pagi hari ini. Singkat katanya, minaz-zulumati ila nur aw li siratim mustaqim. Baiklah, berdirinya kami di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang kami patah-patahkan menjadi sebuah dakwah.
yang kami beri judul Kematian Itu Pasti Datang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setiap hari dan setiap malam kita terlena dalam keasikan dunia, yang mana kita sibuk dengan urusan isi perut, pakaian, dan juga perhiasan. Terkadang kita sampai lupa bahwa hidup kita ada yang mengincar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 78 yang berbunyikan, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyada. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan datang. Meskipun di benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran surah An-Nisa ayat 78. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Persoalan jadi orang kaya dan menjadi pejabat tinggi negara itu belum tentu. Akan tetapi mati itu pasti. Siapapun dia dan setinggi apapun jabatan yang dipikulnya. Kita menjadi pejabat tinggi negara, tetapi kita jangan sampai lupa bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendirikan sholat 5 waktu, taat kepada guru dan orang tua, dan berbuat baik kepada sesama. Kalau demikian yang kita perbuat, maka berbahagialah hidup kita di dunia maupun di akhirat kelak. Begitupun sebaliknya yang kita lakukan. Misalnya kita tidak mau mendirikan sholat 5 waktu dan kita tidak taat kepada guru dan orang tua, maka di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita akan hanya menjadi ulat. Maka tunggulah kebinasaan kita dan kesengsaraan kita. Baiklah, sampai sini saja isi pidato yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah Ponpes Salik Madarussalam, yang kami hormati Ustadz dan Ustazah, yang kami hormati para dewan guru yang berkenan hadir pada hari ini, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat, pinang ditanam di pinggir kali. Menjawab salam kami kurang semangat, kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan sehingga kita bisa berkumpul di lapangan yang kita cintai ini dalam rangka mengganti Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua, salawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz yang mana beliaulah yang telah membawa umatnya dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan, dan dari zamannya kegelapan menuju zamannya yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Baiklah, berdirinya kami di sini bukan untuk memperpanjang mukadimah kami, tapi berdirinya kami di sini hanya untuk menyampaikan sebuah pidato yang kami beri judul Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat ini
kita telah memasuki bulan yang bersejarah bagi umat Islam, yaitu bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan kehadiran beliau dan diputusnya beliau sebagai Rasul menjadi kenikmatan yang amat besar dan rahmat bagi seluruh alam. Dunia yang dulunya gelap gulita kini terang benderang dengan cahaya Islam yang dibawanya. Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada bulan Rabiul Awal seperti ini perlu sekali kita adakan acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa bersejarah, guna menggali kembali dan mempelajari nilai-nilai luhur yang terdapat dalam sejarah kehidupan beliau, juga jihad perjuangannya dalam menegakkan agama Allah. Peringatan semacam ini menjadi syiar Islam dan seharusnya diisi dengan kegiatan yang islami yang tentunya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya kemaksiatan dan kemungkaran seperti mabuk-mabukan, hura-hura atau bercampurnya lawan jenis yang jelas dilarang oleh Allah. Sebaliknya, kesempatan yang berharga ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya dan seefektif mungkin guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat, menyebarkan ajaran Islam yang dibawanya, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami ajaran yang sebenarnya. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri seorang Rasulullah SAW suri teladan yang baik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari akhir dan banyak mengingat Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan perilaku yang baik bagi umat Islam, yaitu dalam diri Rasulullah SAW. Baiklah, sampai di sini pidato kami yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Izinkanlah kami untuk bersalawat sejenak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalin anta misbahus suduri. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Sekolah Aliyah maupun Sanawiyah Al-Hikmah Darussalam. Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati protokol Qori. Yang kami hormati para dewan juri yang arif lagi bijaksana. Dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan, seiman dan setakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana
kita masih diberikan nikmat jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul di lapangan yang kita cintai ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Langkah yang kedua, salawat bertangkai salam atas junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz yang mana beliaulah yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang menerang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Singkat katanya, minaz zulumati ila nur au ila siratul mustaqim. Baiklah, berdirinya kami di sini bukan untuk memperpanjangkan mukaddimah kami, tetapi berdirinya kami di sini hanya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang kami patah-patahkan menjadi sebuah dakwah yang kami beri judul menepati janji atau amanah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan tepatilah amanah-amanah yang telah dibebankan kepada kalian, karena Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang berbunyikan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa taqunullaha war rasulahu wa taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Anfal ayat 27. hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sesungguhnya sifat amanah digunakan untuk dalam hal baik, dalam hal ibadah maupun bermuamalah, yaitu melaksanakan perintah Allah, memiliki rasa ikhlas menjalankannya, serta mengikuti Rasulnya. Sikap amanah juga terjadi antara seorang teman dengan saudaranya yang menceritakan rahasianya. Ia tahu kalau saudaranya tidak ingin rahasianya diketahui oleh selain dirinya, namun ia malah menceritakan dan membeberkan kepada orang lain. Baiklah, mungkin sampai di sini pidato yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Kepala Madrasah Sanawiyah Aliyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, Yang kami hormati Ustadz dan Ustazah yang berkenan hadir pada pagi hari ini, Yang kami hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan seiman dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dan hadir di lapangan yang kita cintai ini dalam rangka Maulid, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langkah yang kedua, salawat beriringkan salam atas kehadiran junjungan alam, yaitu Wahati Siti Aminah
Pancinya kota Mekah. Intan permata di surga. Siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sebagaimana beliau telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan. Dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang. singkat katanya minaz zulumati ilan nur awla siratim mustaqim. Baiklah, berdirinya kami di sini bukan untuk mempanjang mukadimah kami, tetapi berdirinya kami di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah yang kami patah-patahkan menjadi sebuah dakwah yang kami beri judul Ria. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Ria adalah suatu penyakit hati yang bisa menjangkiti sebagian besar manusia, baik dalam beramal dan dalam perkataan. Maka orang yang berbuat ria, lagi ria, berlawanan dengan yang ada dalam hatinya. Hatinya rusak dan niatnya menjadi jelek. Karena melakukan amal kebaikan tanpa didasari hati yang ikhlas, secara lahiriah ia beramal untuk kebaikan, pada hakikatnya ia beramal untuk dipertontonkan orang lain dan dipuji orang dan sebagainya. Dalam hal ini Islam memberikan peringatan tentang terjadinya penyakit hati atau ria, sebagaimana Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون, yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya dan berbuat ria dan enggan menolong dengan harta yang berguna. Al-Quran surah Al-Maun ayat 4 sampai 7. dalam ayat tersebut memberikan peringatan yang sangat keras terhadap orang yang berbuat ria, karena orang yang berbuat ria akan celaka di akhirat nanti. Karena bahkan Rasulullah sangat khawatir terhadap umatnya yang terjerumus dalam ria, sebagaimana sabda beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aghwafa ma aghafu alaikum syirkul asghar fasu'ila anha faqala riya, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku takuti atas umatku ialah perbuatan syirik kecil. Lalu ditanyakan kepada beliau, apakah perbuatan syirik kecil itu ya Rasul? Lalu Rasul menjawab, ria. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia memberikan keterangan tentang tanda-tanda orang yang beria sebagai berikut. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, lil mura'in salasun alamatin wa yaksalu kana wahda wa yansutu idza kana fin nas wa yazidu fil amali idza usni alaihi wa yanqusu idza damun, yang artinya Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, tanda-tanda orang yang berbuat ria ada 3. 1. Malas beramal bila sendirian. 2. Giat beramal jika banyak orang. Apabila dipuji semakin giat beramal. 3. Apabila amalnya buruk apabila dia jela. dari penjelasan ini dapat kita pahami bahwa khusyuk itu tidak ditampakkan pada sikap ketika beramal atau dibuat-buat supaya ditonton oleh orang. Dan inilah barangkali banyak orang yang melakukannya.
Tidak hanya amalan salat saja, amalan lainnya juga. Amalan lainnya juga melanda umat Islam yang tidak tahu, yang tidak memahami tujuannya ibadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam, Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah maupun Sanawiyah Al-Hikmah Darussalam, Yang kami hormati para dewan juri yang adil, arif, lagi bijaksana. yang kami hormati para pembawa acara, yang kami hormati para dewan guru yang berkenan hadir pada pagi hari ini, Dan yang kami sayangi teman-teman seperjuangan seiman dan setaqwa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke lapangan yang kita cintai ini. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam keharibaan junjungan alam, yakni Wahati Siti Aminah, Panjinya kota Mekah, Intan permata di surga. siapa lagi kalau bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, berdirinya kami di sini untuk menyampaikan sebuah kata yang kami patah-patahkan menjadi sebuah dakwah yang kami beri judul Peringatan dari munafik. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat yang ada di Makkah terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang mukmin sejati dengan imanannya dan orang kafir yang terang-terangan sebagai kafir dan sesat. Lalu mulailah orang-orang munafik melakukan banyak rekayasa kepada kaum muslimin dan mereka pun menanti kesempatan dalam banyak periode. Dan seringkali mereka bersedih ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Rasulnya dan kaum muslimin dari tipu muslihat dan rekayasa mereka. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru makarallahu wallahul makirin. yang artinya Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang kafir membuat tipu daya itu dan Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah adalah sebaik-baik membalas tipu daya. Quran surah Ali Imran ayat 54. mereka bersikap dengan penampilan yang sangat baik. Jika dilihat mereka sungguh menarik, dan jika berkata mereka sungguh baik. Hanya saja batin mereka menyimpan kekafiran dan kedengkian kepada Islam dan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pekerti mereka kepada Islam dan kaum muslimin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha wa kadhiba wa ada akhlafa wa idza tumina khana zada muslimun wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. yang artinya Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu apabila ia berbicara, ia berdusta, dan apabila ia berjanji,
ia beringkar, dan apabila ia dipercaya, dia berkhianat. Dan Imam Muslim menambahkan, meskipun dia puasa, sholat, dan menduga dia sebagai umat Muslim. Maka dari itu, bertakwalah kalian dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan bersifatlah kalian dari sifat-sifat orang yang baik dan takwa. Waspadalah kalian dari akhlak orang munafik dan dia memperbaiki jiwa, membersihkan akhlak, dan dengan itu naik ke dalam barisan orang yang bertakwa dan ahli kebajikan. Hal itu merupakan sebab kebahagiaan dunia dan mendapatkan kenikmatan yang abadi di akhirat. Jadi teman-teman kami semuanya, janganlah berbuat munafik, karena perbuatan munafik dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka. Cukuplah neraka itu kepada mereka yang berbuat munafik saja. Mungkin cukup sampai sini pidato yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wal akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.